Kita hidup dalam dunia yang menghargai kesuksesan muda. Anak muda dengan startup miliaran, influencer dengan jutaan pengikut, tapi bagaimana dengan kita yang terlambat memulai? Yang sering gagal, yang dihina karena terlalu tua, terlalu biasa, terlalu lambat? Ini bukan kisah tentang kecepatan. Ini kisah tentang keteguhan. Tentang mimpi yang tak mati meski waktu terus berjalan. Ini adalah kisah Colonel Harlan Sanders, pendiri KFC. Ayahku meninggal saat aku masih usia 6 tahun. Saat anak lain belajar membaca, aku belajar memasak karena ibuku harus kerja sepanjang hari. Aku harus jaga adik-adikku. Aku goreng telur, masak sup, bikin roti jagung. Dapur jadi tempat pertamaku belajar bertahan hidup. Lahir tahun 1890 di Indiana, Amerika Serikat, Harlan Sanders tidak mengenal kemewahan. Keluarganya miskin, sekolah hanya sampai kelas 6 SD saja. Kehidupan yang kasar yang tidak menunggu dia siap ataupun tidak. Ternyata dewasa tak membuat hidup Sanders jadi lebih mudah. Ia mencoba segalanya, menjadi petani, kondektur kereta, prajurit, agen asuransi, penjual ban, bahkan sempat kuliah hukum dan dikeluarkan karena berkelahi dengan klien. Setiap kali aku pikir aku menemukan jalan hidup, pintunya menutup. Berkali-kali dipecat, gagal, ditolak. Tapi aku selalu semangat untuk mencoba hal lain. Karena pasti ada hal baru yang bisa aku lakukan dan akan menghasilkan uang. Dunia tidak pernah mudah padanya. Bahkan pernikahannya sempat hancur karena tekanan hidup. Tapi meskipun jatuh, ia tidak pernah tinggal diam. Di usia 40-an, Sanders membuka pom bensin kecil di Corbin, Kentucky. Bukan tempat mewah, tapi di balik pom bensin itu ada dapur kecil dan disitulah dengan tangannya sendiri dia memasak ayam goreng untuk pengendara yang lapar. Aku hanya pakai panci tekanan dan aku racik bumbu, campurannya dari segelas bahan rahasia. Aku nggak tahu apakah mereka suka, tapi aku tahu rasanya berbeda. Ayam ini punya cerita. Wow, ayammu enak banget Pak Sanders. Ada rasa yang beda. Aku nggak nemuin ini di tempat lain. Pak Sanders pun tersenyum dan dia bilang, itu resep rahasiaku. Tapi kuncinya cinta, sabar, dan minyak panas. Ayamnya jadi terkenal, bahkan dinobatkan sebagai kolonel kehormatan oleh Gubernur Kentucky. Orang mulai menyebutnya Kolonel Sanders. Tapi lagi-lagi takdir kembali menjatuhkannya. Pemerintah membangun jalan tol yang memotong jalur ke restorannya. Dalam sekejap, bisnisnya sepi. Ia terpaksa menutup restoran dan Sanders kini berusia 65 tahun. Hanya punya uang pensiunan $105 dan satu mobil tua. Waktu itu aku pikir semuanya selesai. Aku udah tua, udah gagal, tapi ayam ini belum selesai. Resepku belum mati. Dan bukan Sanders namanya kalau dia patah semangat. Kamu mau kemana Harlan? Ucap istrinya. Sanders pun menjawab, mau keliling, tawarin resep ini. Aku masih punya semangat, aku belum selesai. Ia mulai perjalanannya, tidur di mobil, bawa sampel ayam di bagasi, dari restoran ke restoran menawarkan resepnya. Satu persatu mereka bilang tidak. Aku ditolak, lagi dan lagi dan lagi. Aku tulis setiap kali penolakan, sudah 1009 kali aku ditolak. Tapi aku terus maju, karena yang kubawa bukan cuma ayam, aku bawa harapan. Oh, maaf Pak Sanders, pelanggan kami gak suka ayam goreng, ucap sang pemilik restoran. Lalu Pak Sanders menjawab, kalau begitu mungkin mereka belum pernah coba ayam yang tepat. Restoran ke 1010 akhirnya berkata,
Iya, dan itulah awal dari segalanya. Ayam Colonel Sanders mulai dikenal. Waralaba demi waralaba pun berdiri. Dalam 10 tahun, KFC ada di seluruh Amerika. Ingatlah anak muda, aku tidak kaya raya dalam semalaman, tapi akhirnya ayam ini punya rumah. Mimpiku untuk berdiri di atas meja makan ribuan keluarga pun sudah terwujud. Apa sih kunci kesuksesan Anda, Kolonel? Kuncinya kesabaran dan jangan takut ditolak. Ayam ini pun ditolak 1000 kali, tapi lihat dia sekarang. Ucap Colonel Sanders dengan penuh kebanggaan. Di usia 73 tahun, Sanders menjual lisensi KFC-nya senilai 2 juta dolar. Tapi, ia tetap menjadi wajah di merek itu. Tetap memakai jas putih dan dasi kubu-kubu. Tetap tersenyum, karena lebih dari uang, ia punya warisan, yaitu semangat, pantang menyerah. Kadang orang bertanya, kenapa aku gak menyerah aja? Karena aku tahu menyerah itu mudah, tapi menunggu waktumu itu adalah sebuah keberanian. Kalau kamu punya mimpi, jangan ukur waktumu pakai jam orang lain. Ukur pakai hatimu. Kolonel Sanders meninggal pada tahun 1980, tapi ceritanya terus hidup di setiap ember ayam, di setiap orang yang percaya bahwa belum ada kata terlambat selama mereka masih berusaha untuk mencoba, dan mencoba. Mungkin kamu merasa sudah terlalu tua, terlalu gagal, atau terlalu terlambat. Tapi, kisah Colonel Sanders mengajarkan satu hal. Selama kamu masih hidup, kamu belum selesai.